Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian membahas kitab Khudh Aqidata. Namun untuk pagi ini kita akan mendalami posisi sunnah dalam Islam. Setelah kemarin kita membahas tentang kedudukan Al-Quran dan bagaimana akidah kita tentang Al-Quran. Dan mohon maaf kajian ini kita reschedule karena tidak ada delay service. Kalau Anda datang awal waktu, kajiannya tertunda, tidak ada delay service kan? Ada nggak? Jeruk hangat atau teh hangat? Sudah belum? Baik, sekarang kita akan baca tentang beberapa poin berkaitan dengan kedudukan sunnah dalam Islam. Fadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, sumber ajaran Islam saling terkait. Dari keempat dalil yang disepakati, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, muaranya adalah Al-Quran dan hadis. Kendati demikian, satu sama lain dari keempat dalil ini saling mendukung kebenarannya. Al-Quran memerintahkan agar mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Quran surat An-Nisa ayat 80. Kemudian Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa ijma adalah dalil yang sah. Para ulama sepakat ijma bahwa qiyas adalah dalil yang sah. Baik, jadi keterkaitan antara empat dalil yang disepakati. Dalil itu ada berapa? Dalil itu ada berapa? Ada dua, dalil naqli dan dalil akli. Dalil akli itu ada nggak Pak? Ya ada, diakui dalil akli. Selama akal dan logika itu sejalan dengan kebenaran. Dalil naqli, untuk dalil naqli atau dalil yang sifatnya nukilan. Nukilan itu berarti yang kita baca. Untuk dalil nukilan atau dalil yang bersumber dari nas, itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Sementara hasil dari keputusan kaum muslimin yang disepakati, yang disebut dengan ijma, dalil yang ketiga, dan qiyas. Qiyas ini ijtihad para ulama untuk menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Wahyu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi SAW, dan Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa ijma adalah dalil. Apa dalil kalau ijma adalah dalil? Apa dalil bahwa ijma adalah dalil? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian beda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Berarti jika kalian tidak berbeda pendapat, maka itu adalah sebuah kebenaran. Sedangkan qiyas ini disepakati oleh ulama berlaku sebagai dalil. Maka empat dalil ini saling berkaitan. Prinsip dari qiyas adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Dan itulah keadilan. Maka menyamakan yang beda adalah kezaliman, sebagaimana membedakan yang sama juga kezaliman. Selanjutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, demikian pula ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran, Sunnah maupun Ijma memiliki kandungan makna yang sama karena semua hal yang ada di dalam Al-Quran sejalan dengan Rasulullah.
Secara umum, umat juga sepakat tentang keabsahannya. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, demikian pula segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga diperintahkan oleh Al-Quran untuk diikuti. Kaum mukminin sepakat akan hal itu. Demikian pula semua hal yang disepakati oleh kaum muslimin itu adalah hal yang benar sesuai dengan kandungan Al-Quran dan Sunnah. Majmu' Al-Fatawa. Baik, demikian keterkaitan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Artinya sumber ini tidak terpisah, sehingga antara satu sumber dengan sumber yang lain saling melengkapi. Maka tidak ada istilah ijma' yang bertentangan dengan Al-Quran atau ijma' yang bertentangan dengan hadis, apalagi hadis bertentangan dengan Al-Quran. Selanjutnya catatan yang kedua. Yang kedua, hadis adalah wahyu Allah. Wahyu Allah Ta'ala tidak hanya berupa Al-Quran. Hadis Nabi SAW juga merupakan wahyu Allah. Karena semua ajaran yang beliau sampaikan adalah wahyu. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Disebutkan dalam hadis dari Miqdam bin Ma'di radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah, aku diberi Alkitab yaitu Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersama Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Di dalam riwayat yang lain terdapat tambahan, ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harramallah. Ketahuilah, sesungguhnya sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan yang dimaksud semisal dengan Al-Quran adalah semisal dalam statusnya sebagai wahyu Allah Ta'ala. Itulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penjelas bagi Al-Quran. Baik, jadi semisal di sini tentu saja bukan semisal dalam jumlah. Kalau semisal dalam jumlah nggak mungkin. Al-Quran dengan hadis lebih banyak mana Pak? Hadis. Sehingga tidak mungkin semisal dalam jumlah. Maka yang disebut semisal kata Nabi SAW, wa mithlahu, dan semisal dengan Al-Quran, ma'ahu, bersama Al-Quran. Semisal dalam status sebagai wahyu Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW menyebut hadis itu bersama Al-Quran. Karena begitu Al-Quran berhenti turun, maka sudah tidak ada hadis. Ditandai dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hasan bin Atiyah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan Jibril turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa sunnah, sebagaimana dia turun kepada beliau dengan membawa Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini penting sekali untuk diingat ya. Karena Jibrilu yanzilu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma'ahu sunnah au bisunnah kama nazala alaihi bil Quran. Nabi SAW turun kepada Nabi SAW bisunnah, dengan membawa sunnah. Kama yanzilu alaihi bil Quran, sebagaimana dia turun kepada beliau dengan